Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Letaknya di ujung gang buntu, dikelilingi pohon besar yang menjulang tinggi. Warga desa selalu menghindari rumah itu karena berbagai kejadian aneh yang sering terjadi di sana. Dulu, rumah itu dihuni oleh seorang wanita muda bernama Laras. Setelah kematian suaminya, ia tinggal sendirian. Suatu malam, terdengar jeritan memilukan dari dalam rumah. Esok paginya, warga menemukan rumah dalam keadaan kosong dengan pintu yang terbuka lebar. Laras menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, suara tangisan sering terdengar dari dalam rumah, terutama saat tengah malam. Seorang pemuda bernama Reza bersama dua temannya, Dika dan Vina, memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut. Mereka adalah pembuat konten horor yang kerap mencari tempat angker untuk diuji keberaniannya. Dengan kamera dan senter di tangan, mereka memasuki rumah itu. Pada malam hari, lantai kayu berdecit di setiap langkah. Cahaya senter menyoroti dinding, berdebu dengan bercak hitam yang aneh. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah cermin besar yang sudah buram dan sebuah kursi goyang yang tampak bergerak perlahan. Saat kamera merekam cermin, bayangan putih samar-samar muncul di dalamnya. Sosok perempuan berambut panjang terlihat berdiri di sudut ruangan. Ketika senter diarahkan ke sana, tempat itu kosong. Dalam pantulan cermin, sosok tersebut semakin mendekat dengan wajah yang mengerikan. Mata merah menyala dan mulut yang menyeringai lebar. Ketegangan meningkat. Langkah kaki terdengar dari koridor. Suara tangisan lirih mulai menggema di seluruh rumah. Kamera mulai berkedip, seolah-olah ada gangguan. Kursi goyang tiba-tiba berhenti, lalu bergerak cepat ke arah mereka tanpa alasan yang jelas. Mereka berlari ke arah pintu, tetapi pintu itu tertutup dengan keras. Cahaya lampu berkedip semakin cepat. Di belakang mereka, sosok wanita itu merangkak dengan gerakan tidak wajar. Rambut panjangnya menutupi wajah, tetapi matanya yang merah terang terlihat jelas di balik helaian rambut. Saat pintu akhirnya terbuka, mereka berhamburan keluar dan tidak pernah menoleh ke belakang. Begitu mereka meninggalkan halaman rumah, semua suara mendadak lenyap. Rumah itu kembali sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, mereka menonton kembali rekaman video. Anehnya, semua suara tangisan, langkah kaki, dan sosok mengerikan itu tidak terekam. Hanya ada rekaman ruangan kosong dan suara napas mereka yang ketakutan. Namun, di akhir video, layar tiba-tiba berubah menjadi hitam, lalu muncul tulisan samar. Setelah kejadian itu, mereka bertiga sering mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka kembali ke rumah tersebut, dan di sana, sosok itu selalu menunggu. Seorang pemuda bernama Arif baru saja pulang kerja larut malam. Karena ingin menghindari kemacetan, ia mencoba jalan pintas yang belum pernah dilewatinya sebelumnya. Apa yang ia temui di jalan itu membuatnya menyesal seumur hidup. Arif menatap layar ponselnya. Google Maps menunjukkan jalur alternatif yang lebih cepat untuk sampai ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti petunjuk itu dan mulai memasuki jalan kecil yang semakin lama semakin gelap. Lampu jalan mulai berkurang dan pepohonan di pinggir jalan semakin rapat. Ketika ia melanjutkan perjalanan, jalan yang seharusnya hanya beberapa kilometer terasa semakin panjang. Semakin jauh ia melaju, semakin aneh suasana di sekitarnya. Tidak ada kendaraan lain, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, radio mobilnya menyala sendiri. Dari speaker, terdengar suara bisikan lirih yang tidak bisa ia pahami. Arif merinding
dan mencoba mematikan radio. Tetapi tombolnya tidak berfungsi. Beberapa meter di depan, Arif melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang gadis dengan gaun putih, rambut panjang, menutupi wajahnya. Ia tampak membeku di tempatnya. Tidak bergerak sedikit pun. Arif mengerem mendadak. Dalam hati, ia berdebat apakah harus menolong gadis itu atau pergi saja. Namun, ketika ia menoleh kembali, gadis itu sudah menghilang. Jantungnya berdegup kencang. Ia menekan pedal gas, berusaha pergi secepat mungkin. Tapi anehnya, jalan yang ia lalui terasa seperti mengulang pola yang sama. Tikungan yang sama, pohon yang sama, seolah-olah ia terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Arif mencoba menelepon seseorang, tapi tidak ada sinyal. Napasnya semakin berat saat melihat sesuatu di kaca. Spion, gadis yang tadi berdiri di pinggir jalan kini duduk di kursi belakang mobilnya, menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. Ia berteriak dan hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Ketika ia menoleh ke belakang, kursi belakang kosong. Tapi saat kembali melihat kaca spion, gadis itu masih ada di sana. Kali ini lebih dekat. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik di telinganya. Arif panik. Ia membanting setir dan mobilnya keluar jalan, menabrak sebuah pohon besar. Ketika ia membuka mata, ia sudah terbaring di rumah sakit. Seorang perawat mengatakan bahwa ia ditemukan pingsan di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan kosong. Anehnya, mobilnya tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Saat ia pulih, Arif mencoba mencari tahu tentang jalan yang ia lewati. Ia bertanya kepada warga sekitar dan mereka memberitahunya bahwa jalan itu sebenarnya sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu karena sering terjadi kecelakaan misterius. Lebih menyeramkan lagi, ada sebuah kisah lama tentang seorang gadis yang tewas tertabrak di jalan itu, dan sejak saat itu arwahnya sering menampakkan diri kepada orang-orang yang tersesat di sana. Arif merinding. Ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah melewati jalan itu lagi.